Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar. Ya kalau saya sih terserah para kepala daerahnya. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodi. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota, SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran. Jangan sampai misalnya kayak gini deh. Di Kerawang itu di Cikampek itu rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan gak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Bisa dipastikan berarti tidak ada kekerasan ya selama tidak ada. Tidak ada. Bisa ditanyakan langsung pada anak. Ini aja, lihat aja anak-anaknya ada bekas kekerasan enggak. Justru kalau mereka di luar tidak ada jamin mereka tidak ada kekerasan. Ini loh, ini yang harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di barak militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Aman di mana? Aman di barak militer tidak ada yang bacok, aman di luar mereka dibacok dan digebukin. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apakah PAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Satu lagi Pak, langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang begitu mengkhawatirkan seperti apa sih? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa menjalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9.
Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting Pak, karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya gak ada masalah, gitu. Namanya juga anak muda, malam minggu ada masalah. Ini kan penting, nah itu perlu siaga, nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran, gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama.